Saya ingin berbagi sebuah pesan di sini. Ada lebih dari satu ya, banyak jemaah yang ketemu sama saya. Tapi mungkin sekitar 3 tahun yang lalu ada satu jemaah haji kami. Beliau pada saat sarapan di hotel lalu bilang sama saya, Ustaz, bisa nggak saya cerita? Saya bilang ya silahkan. Kebetulan kami lagi lowong duduk sambil sarapan. Dia mengatakan begini, saya ini mau cerita Ustaz. Baru 2 tahun yang lalu saja dari sekarang, saya nggak punya income, dia bilang. Saya orang miskin, nggak ada income, nggak ada pekerjaan. Waktu itu kebetulan saya punya uang cukup untuk paket umroh yang paling murah, 25 sampai 30 juta. Tapi saya bingung, apakah saya mulai usaha atau saya umroh. Saya tidak sengaja buka ceramah Ustadz. Saya pernah memang motivasi jemaah dan saya sering sampaikan, kalau pilihannya adalah umroh dan mulai usaha, umroh aja dulu. Gitu kan? Maka dia bilang, saya dengar pesan itu Ustaz. Saya bertawakal kepada Allah, saya umroh saja. Lalu di depan Ka'bah saya berdoa sama Allah lagi, saya berdoa supaya dibukain pintu rezeki. Hanya 2 tahun Ustaz. Ya, 1 tahun dari selesai umroh itu, dan tahun keduanya dia sudah haji bersama saya. Waktu itu haji furoda biayanya sekitar 31 ribu dolar. Ya, saya lupa kursi waktu itu berapa. Tapi ratusan juta, hampir sekitar 400 juta paket furoda karena bisa berangkat tanpa antri gitu ya. Maka dia mengatakan, Ustaz tahu apa yang terjadi keajaiban setelah saya umroh? Saya sekarang punya income, ini bahasa lisan beliau sendiri. Saya sekarang punya income setelah umroh itu, sebenarnya saya balik, saya dapat proyek kain, saya bisa ekspor impor dari Cina. Sekarang income saya untuk biaya furoda ini per hari Ustaz. Biaya hajinya 400 juta kurang lebih. Dia bilang sekarang income saya bersih 400 juta tiap hari. Artinya 12 miliar per bulan. Dia bisa dapat efek daripada dia umroh. Dan dia sangat yakin ini karena umroh saya. Karena tadinya saya ada kerjaan, pulang tiba-tiba dapat ide, dapat kesempatan lalu terbuka. Sekarang income saya sebesar itu. Ya, di situ Bapak Ibu sekalian, untuk memotivasi diri Anda supaya rajin mau beribadah, kata kuncinya sebenarnya adalah bagaimana Bapak Ibu mengetahui apa yang Bapak Ibu dapatkan. Ya, kalau bahasa ceramah itu fadilah. Saya sarankan Bapak Ibu jangan kerjakan ibadah apapun ya. Mau sholat, mau puasa, mau sedekah, bakti sama orang tua, mau haji umroh, mau berzikir, mau berdoa, mau jenguk orang sakit. Jangan dikerjakan sampai Bapak Ibu tahu apa yang Bapak Ibu dapatkan. Itu cuma butuh hitungan menit. Buka searching di Google, keutamaan sholat malam, keutamaan sholat berjamaah, keutamaan bakti sama orang tua, keutamaan haji dan umroh. Ini janji Allah yang benar. Karena dikatakan, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Siapa yang lebih jujur daripada Allah dalam penyampaian. Dan Allah menyatakan dalam Al-Quran, إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادِ. Allah enggak pernah pungkiri janji-janjinya. Maka janji Allah benar. Kalau Bapak Ibu tahu apa yang Bapak Ibu dapatkan di setiap ibadah itu, bahasa ceramah biasanya fadilah, itu akan membuat kita konsisten mau mengerjakan. Dan akhirnya kita istiqomah ya menjaganya. Selalu mau sholat malam, selalu mau sedekah, selalu mau doa. Karena kita tahu apa yang kita dapatkan. Nah dalam haji dan umroh juga sama. Ada perintah Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Bapak Ibu bisa lihat di slide kita ya. Itu ada dalam Al-Baqarah. Surah nomor 2 ayat 196. Allah mengatakan wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah itu karena Allah. Di sini garis bawahi karena Allah. Jadi kalau Bapak Ibu hanya sekedar diajak oleh kerabat, hanya karena testimoni mau tes enak enggak sih orang umrah atau haji, atau hanya sekedar seremoni ngeramaikan, hanya untuk ya publish saja di medianya, atau apalah indikasi duniawi, itu harus diubah. Karena nanti akan sia-sia. Uang yang Bapak Ibu keluarkan, energi yang dikerahkan, waktu yang dilowongkan, sia-sia. Harus lillah. Karena Allah. Kita betul-betul ingin mengejar pahalanya. Salah satu cirinya adalah orang tidak banyak mamer-mamer tentang masalah itu. Ya, dan tujuannya memang untuk mendapatkan yang terbaik. Kalau Bapak Ibu mau beli oleh-oleh, hadiah, sebuah produk nanti di Mekah Madinah, itu cuma embel-embelnya. Jangan jadikan sebagai target utama. Bagaimana tawaf, sa'i, berdoa, sholat di belakang makam Ibrahim, tahallul adalah itu tujuan utama kita. Selanjutnya teman-teman sekalian ada dari sunnah. Kalau kita ingin ayat Al-Quran banyak sekali ya. Saya ringkaskan saja. Kalau dari hadis Nabi SAW, perhatikan ada di layar Anda. Ya, kata Nabi SAW, khudu anni manasikakum. Ambillah manasik itu, tata cara haji dan umrah dari aku seutuhnya.
Ya. Sebagaimana ditampilkan, tetap ditampilkan di layar tolong. Jangan dihilangkan dulu. Ya. Kemudian beliau mengatakan, la'alli alla ahujja ba'da hajjati hadhi. Mungkin saya tidak bisa haji lagi setelah haji ini. Nabi SAW sebutkan ini teman-teman karena beliau menyampaikan atau haji beliau yang pertama dalam hidup beliau. Ya. Dan yang terakhir adalah dikenal dengan haji wada. Ini sekali Nabi haji dan memang setelah pulang haji ada perang Tabuk lalu beliau sakit kemudian beliau meninggal dunia alaihi salatu wassalam. Maka beliau mengatakan perhatikan baik-baik di mana saya mabit di Muzdalifah, wukuf di Arafah, bagaimana saya mengerjakan jumrah, tawaf, sa'i dan segala macam, ambil benar-benar dari saya supaya jangan sia-sia waktu kalian ya yang kalian lowongkan, harta yang kalian keluarkan dan energi yang kalian kerahkan. Jadi harus murni. Nah, salah satu tag kami di Uhud Tour adalah bagaimana mengajak jemaah untuk beribadah umrah dan haji sesuai dengan contoh dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Di bawahnya juga ada, kita tahu keutamaan haji dan umrah cukup banyak. Di antaranya dia bisa membersihkan dosa Bapak Ibu sekalian. Dosa ini kita terjemahan lainnya pelanggaran ya. Dan semua pelanggaran Bapak Ibu sekalian akan mendatangkan masalah buat kita. Kalau Bapak Ibu kerja di satu perusahaan dan Bapak Ibu buat pelanggaran, maka pastikan minimal Anda dapat SP atau surat peringatan, bisa puncaknya Anda di PHK. Hilanglah job pekerjaan Anda atau pekerjaan Anda, hilanglah hasil income Anda, rusaklah citra Anda, gitu kan? Itu pelanggaran. Di alam syariat kita itu namanya maksiat, dosa. Dan dosa-dosa ini perlu dibersihkan. Ya, banyak caranya di istighfar dan taubat, sholat atau ibadah-ibadah, dan ini juga umrah dan haji betul-betul membersihkan dosa-dosa. Nah, kata Nabi SAW, al-umratu ila umrati kafaratun lima bainahuma. Umrah ke umrah setelahnya itu pembersihan dosa di antara keduanya. Garis bawahi Bapak Ibu sekalian, ini jawaban kenapa kalau ada yang mengatakan kenapa saya harus umrah lagi Ustaz? Karena Nabi bilang umrah ke umrah setelahnya. Artinya dimotivasi ulangin umrah kamu itu. Karena antara dua umrah itu pembersihan dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'i illal jannah. Dan haji yang mabrur setahun sekali mengikuti semua tuntunan yang Nabi SAW sudah ajarkan, ya, maka balasannya tiket VIP menuju ke surga. Anda cuma lowongkan berapa hari saja. Kalau haji itu cuma 6 hari Bapak Ibu sekalian. Tanggal 8 sampai 13 Zulhijjah. Tapi biasanya kita tidak bisa ambil 6 harinya. Ya, kita biasanya ambil 2 pekan minimal ya, atau 10 hari sampai 2 pekan ya. Kalau mau maksimal biasanya paket kami itu antara 17, 18 hari sampai 20 sampai 21 hari. Itu saja Anda lakukan dengan ikhlas, ikuti panduan yang benar, ya, maka secara otomatis Anda akan pulang bawa tiket VIP menuju ke surga. Selanjutnya, ya, ada penjelasan sedikit di sini, khusus Imam Syafi'i rahimahullah, pandangan beliau luar biasa masalah umrah ini. Kalau jumhur ulama, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah melihat umrah itu sunnah. Tapi Imam Syafi'i memandang berbeda. Bagi yang belum pernah umrah sekalipun, itu beliau mewajibkan hukumnya sebagaimana wajibnya haji yang pertama. Di sini ada penjelasan yang bisa Bapak Ibu lihat tentunya ya. Ini teman-teman tolong bantu aja kalau bisa tabnya dinaikkan aja ke sini ya. Sambil diproses aja karena ini cukup jauh ya. Saya harus balik ke sini. Ini Imam Syafi'i mau berkata, Allah berfirman dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Tadi di Al-Baqarah 196, Allah menyanjingkan, di sini menyandingkan antara haji dan umrah. Ya. Zahir dari tes Al-Quran itu menjelaskan bahwa umrah adalah wajib. Kata Imam Syafi'i rahimahullah. Itu dikatakan wajib. Jadi walaupun pendapat orang banyak mengatakan umrah itu sunnah, Imam Syafi'i mengatakan tidak. Karena dalam Al-Baqarah tadi, umrah dan haji disatukan. Maka umrah yang pertama dan haji yang pertama itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Ini pendapat beliau tentunya berhubungan dengan masalah itu. Ya, kemudian Ibnu Abbas juga berkata, demi jiwaku yang ada di tangannya, umrah memang terkait dengan haji. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya, di dalam firman ini dikatakan, wa atimul hajja wal umrata lillah. Ya, sempurnakanlah umrah dan haji itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini tentang hukumnya. Alasan kenapa Bapak Ibu harus mengerjakan haji dan umrah. Selanjutnya, slide selanjutnya tolong. Ini juga bisa dilihat di poin ketiga ya, sebelum dipindahkan. Pendapat Imam Atha, kalau tahu namanya Atha bin Abi Rabah ya. Ini seorang ulama tabi'in di Mekah. Beliau mengatakan,
tidak ada seorang pun dari makhluk Allah kecuali bahwa haji dan umrah wajib atasnya. Selain itu, sebagian ulama Mekah berkata, Rasulullah SAW menyandingkan haji dan umrah bersamaan dengan menyembelih hewan kurban. Dan seandainya umrah hanyalah ibadah sunnah, maka tampaknya tidak pantas untuk disandingkan dengan haji. Ya, jadi di sini yang belum pernah umrah dan punya kemampuan, itu Bapak Ibu, kalau dalam pendapat ini bisa berdosa kalau tidak umrah. Gitu kan? Karena dia hukumnya wajib. Subhanallah, saya temukan hampir mayoritas jemaah haji kami, orang-orang mampu, ya, tetapi mereka baru melaksanakan haji. Sayang sekali gitu ya. Padahal mereka punya kemampuan. Kenapa sering menunda-nunda? Ini nggak boleh tunda Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana Anda tidak boleh tunda sholat keluar dari waktunya, haji juga tidak boleh kalau Bapak Ibu sudah punya kemampuan. Harusnya dikerjakan sesegera mungkin. Ya. Kita kemudian lanjutkan, teman-teman sekalian, slide selanjutnya bisa dilihat ya. Ada tambahan keutamaan umrah. Apa yang Bapak Ibu dapatkan kalau umrah dan rutin mengerjakan umrah dan haji itu. Dijadikan sebagai program. Kalau haji tahunan, kalau umrah itu kapan ada kesempatan? Mau sebulan sekali, sebulan 2 kali, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Kenapa harus dikerjakan begitu? Perhatikan, ini hadis yang paling agung berhubungan dengan masalah perintah dari Nabi Muhammad SAW untuk mengulang-ulangi umrah. Beliau mengatakan, tabi'u bainal haji wal umrati, fa innahuma yanfiyanil faqra wal dhunuba, kama yanfil qiru habathal hadid, wal zahabi wal fidda, wa laysa lil hajjatil mabrurati thawabun illa al jannah. Terjemahannya kalau kelihatan alhamdulillah, kalau tidak saya bacakan, hubungkan atau rutinkan, ya, saling menyusul dari umrah ke umrah, dari umrah ke haji, dari haji ke haji, dari haji ke umrah. Terus ulang-ulangin program rutin kata Nabi SAW. Hubungkan atau saling menyusul antara haji dan umrah. Kenapa? Apa sebabnya ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, karena keduanya, haji dan umrah yang Bapak Ibu rutin kerjakan, ulang-ulangin, setiap ada kesempatan, mau sebulan 2 kali, sebulan 3 kali, mau dia setahun sekali, pokoknya ada kesempatan, ulang-ulangi. Karena keduanya haji dan umrah akan menghapus kefakiran. Bisa juga bermakna mengikis habis kefakiran. Miskin, kesusahan hidup hilang dengan umrah dan haji. Insya Allah tidak ada orang pulang umrah haji itu miskin, tidak akan ada. Tapi mereka akan dijanjikan seperti ini, hilang, dihabiskan secara total kefakirannya. Dan juga dosa-dosa, akan habis semua dosa-dosanya, sebagaimana ubapan atau pandai besi, ya, mengikis karat besi, emas dan perak, dan tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga. Perhatikan ya, kalau kita tahu ubapan pandai besi yang dia biasa pakai api untuk bersihin karat besi, kotorannya emas dan perak itu sampai hanya mengkilat. Nah, Nabi ibaratkan seperti itu haji dan umrah. Betul-betul kemiskinan dan dosa itu bersih. Seperti bersihnya karat-karat emas dan perak. Apa hadis ini tidak memotivasi Bapak Ibu untuk kerjakan haji dan umrah? Selama ada kesempatan. Saya sudah bilang tadi, lupakan saja Uhud Tour. Saya berharap Bapak Ibu biar tidak nama Uhud Tour, kerjakan ibadah ini. Maksimalkan waktu Bapak Ibu sekalian. Menghilangkan kemiskinan, kesusahan hidup, dan juga menghilangkan dosa. Seperti bersihnya karat-karat besi, emas dan perak. Itu luar biasa. Dan tidak ada balasan haji yang mabrur kecuali surga. Di dalam hadis yang lain, dalam hadis langsung di hadis yang di bawahnya ya, karena yang tadi itu di atas sudah kita baca, yaitu hadis riwayat Tirmidzi nomor 810, di mana Nabi SAW bersabda, "Wa ma min mu'minin yadhallu yawmahu muhriman illa ghabatis syamsu bidunubihi." Dan tidak ada seorang mukmin pun, laki-laki atau perempuan, yang sepanjang harinya dalam keadaan ihram. Dia pakai ihram, jalan baik dari Madinah ke Mekah atau dari Indonesia. Pada saat dia sudah pakai ihram, sampai dia selesaikan haji atau umrahnya, melainkan matahari di hari itu terbenam dalam kondisi membawa semua dosa-dosanya. Bersih. Kalau dosa bersih itu Bapak Ibu sekalian artinya apa? Diputihkan, semua fasilitas kembali. Kan orang kalau sudah dimaafin, fasilitasnya kembali. Ya kadang-kadang ada fasilitas rezeki kita tertahan karena kenapa? Karena dosa kita. Itu bisa bersih dengan haji dan umrah. Apalagi subhanallah pesawatnya ber-AC. Dulu orang itu pakai unta sama kuda. Panas, susah.
Madinah Mekah itu bisa 3 hari Bapak Ibu sekalian, orang naik unta panas. Sekarang naik kereta cepat. Kita berangkat dari Indonesia dulu, kalau mungkin ada yang masih tahu tahun 30-an, kakek-kakek orang tua kita dulu, mereka naik kapal laut. Sebulan pergi, sebulan pulang. Kadang-kadang 2 bulan kalau pakai transit di beberapa negara. Itu pun mereka sudah pamit sama keluarganya, mungkin tidak kembali lagi, dianggap mati. Nggak ada handphone di saat itu, nggak bisa komunikasi. Sekarang Bapak Ibu bisa nih, kalau minta paket pun khusus sama travel, tolong ya, saya mau umroh berangkat besok, saya mau pulang juga besok malam atau lusanya. Masih bisa dibuatkan. Beli tiket pesawat, masuk Mekah, umroh, habis umroh tahallul, tidak masuk hotel, langsung berangkat lagi pakai pesawat pulang Indonesia. Alasannya apa nggak pergi? Sementara dapat langsung pembersihan dosa, itu kan luar biasa. Kemudian yang selanjutnya, Bapak Ibu kalau haji dan umroh, Bapak Ibu khusus menjadi tamu undangannya Allah. Kalau kita jadi tamu undangannya presiden kah, wali kota kah, bupati kah, gubernur kah, betapa bangganya kita Bapak Ibu sekalian. Nama kita ditulis khusus di meja begini VIP, Bapak Fulan atau Ibu Fulana. Lalu disebutkan namanya pakai mikrofon, selamat datang pada Bapak Ibu, wali kota misalnya sebutkan, atau presiden sebutkan secara khusus. Mungkin kita sudah bangga, padahal itu manusia. Kita kalau haji dan umroh menjadi delegasi, tamunya Allah. Dan karena kita menjawab panggilan itu, maka Allah menerima doa kita. Salah satu keutamaan haji dan umroh, doanya mustajab. Buat diri sendiri atau doakan orang lain. Coba bayangin, sepanjang jalan, dari pertama Bapak Ibu pergi berangkat sampai pulang, doanya mustajab. Perhatikan sabda Nabi SAW dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dan ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kata Nabi SAW dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, Al-Hujjaju wal-Ummar wafdullah, da'ahum fa'ajabu wa sa'alu fa'atahum. Sesungguhnya seluruh jemaah haji dan jemaah umrah itu adalah delegasi Allah atau tamu-tamu Allah. Allah memanggil mereka, lalu mereka pun memenuhi panggilannya. Dan karena itu mereka memohon kepadanya, maka Allah pun memberi kepada mereka. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, bagaimana memahami Allah memanggil Anda? Ini perlu saya jelaskan ya. Kalau sampai kepada Bapak Ibu informasi umroh dan haji, apakah dari travel, apakah dari grup keluarga, apakah teman menceritakan, atau Bapak Ibu mimpi melihat Ka'bah, melihat tawaf, itu panggilan Allah. Jangan terima brosur, ini cuma promosi travel. Bukan. Dan saya bilang tolong ya, saya bicara sini bukan promosi Uhud Tour. Lupakan Uhud Tour dulu. Saya mau Bapak Ibu umroh dan haji walaupun bukan dengan Uhud Tour. Karena saya ingin saya dapat pahala Bapak Ibu kalau saya sampaikan seperti ini. Ini keutamaan yang besar. Kalau sampai ke Bapak Ibu flyer, informasi, dikirim di grup tentang umrah, itu panggilan dari Allah. Seperti kalau kita dengar azan ya, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Muazzinnya itu mau orang Indonesia atau orang Melayu, orang hitam di Afrika, orang Arab Jazirah Arab, orang bule di Amerika, sama azannya. Yang panggil kita itu Allah. Allah yang panggil, ayo sholat, ayo menuju ke kemenangan. Beruntung orang yang jawab itu. Itu namanya menjawab panggilan Allah. Sama dengan haji dan umroh, dapat brosur, dapat flyer, dapat undangan. Itu Allah yang panggil. Lalu apa manfaatnya? Kata Nabi SAW, mereka dipanggil oleh Allah, mereka jawab. Maka dengan itu kalau mereka mohon diterima doanya. Coba bayangkan. Mirip kita datang ke istana presiden. Kalau datang nanti apa yang kau minta saya penuhi. Mungkin kita akan berlumba-lumba ke istananya. Walaupun presiden sangat terbatas bisa berikan kita kebutuhan. Karena manusia juga. Tapi Allah yang maha kaya. Allah memiliki langit dan bumi ini. Memberikan apa yang kita inginkan. Itu luar biasa. Sampai Syekh Muhammad Shinkiti. Salah satu anggota majelis ulamanya Saudi. Itu setiap kali ada orang yang konsultasi sama beliau, masalah apapun. Yang pertama beliau tanya, kamu bisa umroh nggak? Kalau dia bilang bisa, kata beliau umroh, minta depan Ka'bah. Sujud di kiblatnya kaum muslimin itu. Ya, minta sama Allah SWT, tiap hari kamu selama di Mekah minta, Allah akan kasih. Maka itu luar biasanya dari haji dan umroh itu Bapak Ibu sekalian. Dalam hadis yang lain, al-ghazi fisabilillah, orang yang perang di jalan Allah. Wal hajj wal mu'tamir, orang yang haji dan orang yang umrah. Wafdullah, utusan Allah. Da'ahum fa'ajabu, Allah panggil mereka. Saya sudah jelaskan tadi seperti apa Allah panggil. Maka mereka menjawab panggilan itu. Wasa'aluhu fa'atahum, lalu mereka minta, lalu Allah pun memberikan kepada mereka. Di sini Allah satukan antara haji, umrah dengan jihad. Sama, itu luar biasa. Dalam riwayat lain, wafdullahi thalatha, delegasi Allah, tamu Allah 3. Al-hajju, para jemaah haji. Wal mu'tamir, orang yang umrah. Wal ghazi, orang yang perang di jalan Allah. Kemudian Bapak Ibu kalau tawaf, sa'i, tahallul,
Keliling Ka'bah 7 kali putaran. Itu maksimal setengah jam sampai 1 jam. Selesai. Sa'i, jalan antara Safa dan Marwah juga kurang lebih seperti mungkin sejaman lah. Kalau kita lebih santai gitu ya. Tahallul cukur rambut kurang lebih 5 menit saja. Dan lain-lainnya ini keutamanya terlalu besar untuk Bapak Ibu sia-siakan. Nggak ada nilainya duit yang Bapak Ibu keluarkan. Sekali lagi tolong, lupakan dulu Uhud Tour. Jangan pikir saya sampaikan ini karena saya mau Bapak Ibu daftar di Uhud Tour, itu tidak. Itu terlalu kecil. Sebagai seorang dai justru harus berpikir bagaimana semua jemaah yang dengarin ceramah mengamalkan supaya jadi amal jariah. Itu target utamanya. Penyampaian ini untuk Bapak Ibu tanamkan. Bapak Ibu pulang bawa ilmu ini, udah cukup biar nggak daftar sama Uhud Tour. Daftar travel lain pun tidak ada masalah. Saya berapa kali ketemu sama jemaah yang pernah ikut pengajian kami lalu ikut travel lain. Begitu ketemu saya, Ustaz saya pakai travel lain. Oh nggak masalah, silakan. Tapi saya termotivasi umroh karena dengar ceramah Ustaz. Alhamdulillah itu yang saya inginkan. Tujuannya itu Bapak Ibu sekalian. Di sini perhatikan, keutamaan yang Bapak Ibu dapatkan lagi tawaf, lagi sa'i, tahallul, dan ibadah-ibadah yang lain. Salat maqam Ibrahim. Apa yang Bapak Ibu dapatkan? Ini riwayat yang luar biasa dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kuntu jalisan ma'an Nabi SAW fi masjidi Mina. Satu hari di musim haji, saya pernah duduk bersama Nabi SAW di masjid di Mina. Ini lagi musim haji. Fa'atau rajulun minal ansari wa rajulun min Thaqif. Datang kepada beliau seorang laki-laki dari Ansar, suku Ansar Madinah, dan satu lagi dari suku Thaqif. Kemudian fasallama thumma qala. Dua-duanya ucapin salam dan dua-duanya berkata, "Ya Rasulullah, ji'na nas'aluk." Wahai utusan Allah, kami datang mau bertanya pada Anda. Faqala, maka Nabi SAW berkata kepada keduanya, In syi'tuma akhbartukuma bima ji'tuma tas'alani anhu fa'altu. Kalau kalian mau berdua, saya akan sampaikan pertanyaan yang kalian mau tanyakan kepadaku sebelum kalian tanya. Ini sebagai mukjizat dari Allah. Jadi orang belum tanya, Nabi sudah tahu mereka mau tanya apa. Kalau kalian mau saya sampaikan pertanyaan kalian sebelum kalian tanya, saya akan lakukan. Wa in syi'tuma an umsika wa tas'alani fa'altu. Kalau kalian berdua mau saya diam, kalian sampaikan silakan, saya akan dengarkan. Faqala, maka keduanya berkata, dari Ansar dan Thaqif tadi dua-duanya mengatakan, akhbirna ya Rasulullah, tolong sampaikan kepada kami ya Rasulullah. Maksudnya apa yang kami mau tanyakan silakan, kami ingin dengar juga. Karena ini mukjizat yang luar biasa, Nabi bisa tahu sebelum bertanya. Gitu. Faqala Thaqafiyyu lil Ansari, sal. Maka yang dari suku Thaqif berkata kepada orang yang dari Ansar, kamu aja yang bertanya duluan. Faqala, maka orang Ansar mengatakan, akhbirni ya Rasulullah. Tolong sampaikan kepadaku apa yang aku ingin tanya. Aku ingin dengar. Maka kata Nabi SAW, faqala, jitani tas'alni atau tas'aluni an makhrajika min baitika ta'ummul baital haram. Wa ma laka fi. Kau mau tanya kepadaku tentang pahala apa yang kamu dapatkan kalau seandainya kau mulai dari keluar dari rumahmu sampai kau tiba di Baitul Haram. Di Baitullahi Haram di Mekah. Dapat pahala apa sih? Kalau saya keluar daftar ke travel, dan saya berangkat, kalau sekarang mungkin pakai pesawat, tiba naik bus, kemudian masuk ke Masjidil Haram. Wa an rak'ataika ba'da tawaf. Lalu kau salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim setelah tawaf, dapat pahala apa? Wa ma laka fihima. Wa an tawafika baina Safa wal Marwa ma laka fihi. Dan engkau tawaf antara Safa dan Marwah, lalu apa yang kau dapat? Maaf, engkau sa'i jalan antara Safa dan Marwah, itu apa yang kau dapatkan? Wa nuqufika asyiyata Arafah wa ma laka fi. Dan engkau wukuf di Arafah di musim haji, dan apa yang kau dapatkan? Wa an rammikal jimar wa ma laka fi. Dan engkau juga melontar, biasa orang bilang melontar setan, jumrah di Mina, ya, sughra, wusta dan kubra 3 titik. Maka itu apa yang kau dapatkan? Kemudian dikatakan wa an nahrika wa ma laka fihi ma'al ifadah. Dan kurbanmu juga yang kau kurbankan, ya, serta juga tawaf ifadah, tawaf wajibnya haji, apa yang kau dapatkan? Kemudian, ya, kata, sebentar saya sampai di tadi. Ya, faqala, maka Nabi SAW maka orang Ansar itu mengatakan setelah dengar itu, walladzi ba'atsaka bil haqq la an hadza ji'tu as'aluk. Demi zat yang mengutus Anda dengan benar ya Rasulullah, benar-benar ini yang membuat saya datang bertanya pada Anda. Maksudnya Ansar ini, orang Ansar ini membenarkan kalau ini mukjizat Allah kepada Anda ya Rasulullah. Benar-benar apa yang Anda bilang ini, itu yang saya mau tanya. Qala, maka Nabi SAW memberikan jawabannya. Ini perhatikan, ini keutamannya. Fa innaka idza kharajta min baitika ta'ummul baital haram
Sesungguhnya kalau kau keluar dari rumahmu dan tujuanmu ingin mendatangi Baitul Haram, ingin umrah, ingin haji, ingin sholat, la tada'u wa la tada'u naqatuka khuffan. Tidaklah engkau meletakkan kaki dan juga tungganganmu. Masa dulu unta sama kuda. Masa kita sekarang roda mobil, baling-baling pesawat, roda bus, ya. Tidak ada satu langkah kaki yang kamu angkat ataupun tungganganmu, wala tarfa'u, tidak juga kamu angkat, letakkan dan angkat, illa kataballahu laka bihi hasana. Kecuali Allah akan catatkan setiap langkahmu satu pahala. Wa maha anka khati'ah, dan dihapus darimu satu dosa. Wa amma rak'ataka ba'da tawafi ka'idki raqabati min bani Ismail. Sementara kau sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, pahalanya sama dengan bebasin satu orang budak. Bapak Ibu coba renungi ya, mana ini secara keimanan. Bagaimana setiap langkah mulai melangkah kaki ke travel mendaftar, kemudian mungkin ke bank transfer uang mungkin ya, atau Bapak Ibu mulai ke bandara, kemudian naik pesawat, baling-baling pesawat, roda mobil, tiba di Madinah. Kita sementara misalnya kalau paket Uhud kan Madinah dulu tadinya, 4 hari 3 malam, kita terus jalan, itu semuanya perjalanan kita karena tujuannya umroh nanti. Di hari keempatnya kita menuju ke Mekah umroh, naik kereta cepat. Bagaimana hitungannya itu Allah punya cara. Tiba di Mekah, turun di stasiun, kita naik bus ke hotel dulu, wudhu segala macam, baru kita melangkah menuju Masjidil Haram, tawaf kita di Baitul Haram, itu kan sa'i kita, semuanya dicatat setiap langkah satu pahala, dihapus satu dosa. Itu luar biasa. Kemudian dikatakan sholat di belakang maqam Ibrahim, 2 rakaat. Ini kurang lebih 2-3 menit saja. Anggaplah 5 menit ya. Kalau orang kita kan tidak usah diajarin cepat sholat. Masya Allah bisa juara semua ya. Kalau kita sholat anggap 5 menit saja. Dan sunnahnya rakaat pertama Al-Fatihah sama Al-Kafirun. Kuliah Al-Kafirun rakaat kedua Al-Fatihah sama Al-Ikhlas. Qul Allahu ahad. Itu saja pahalanya sama bebasin satu orang budak. Bapak Ibu supaya renungi maknanya ya. Bilal itu budaknya Umayyah bin Khalaf di Mekah. Yang bebasin dia Abu Bakar. Selama Abu Bakar bebasin, semua amal solehnya Bilal dipanen oleh Abu Bakar. Azannya, sholatnya, jihadnya, nikahnya, semuanya dipanen. Begitu pahala bebasin budak. Sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, kurang dari 5 menit, bebasin satu orang budak. Kemudian dikatakan, wa amma tawafuka bis safa wal marwa ka'idki 70 raqabah. Sementara engkau tawaf, sa'i antara Safa dan Marwah, pahalanya sama dengan bebasin 70 budak. Satu Safa ke Marwah 10 budak, Marwah ke Safa 10 budak, begitu sampai 7 kali. Safa ke Marwah 10 budak, Marwah ke Safa 10 budak, Safa ke Marwah 10 budak, Marwah ke Safa 10 budak, terakhir Safa ke Marwah yang ke-7 10 budak. 70 budak kita bebasin. Wa amma wuqufuka asyiyata Arafah. Adapun kamu wukuf di Arafah 1 hari di musim haji tanggal 9 Zulhijjah, dari mulai menjelang waktu duhur sampai terbenam matahari. Fa inna Allah yahbitu ila samai dunya. Pada saat itu Allah turun ke langit bumi dengan kemaha besarannya. Fa yubahi bikumul malaika. Dan Allah bangga-banggakan kalian di depan para malaikatnya. Yaqul, sambil sang pencipta Allah maha raja dan maha kuasa berkata kepada para malaikatnya, ibadi ja'uni syu'than min kulli fajjin amik. Lihatlah hamba-hambaku itu datang dari seluruh penjuru bumi yang sangat jauh. Yarjuna rahmati. Mereka mengharapkan rahmatku. Falau kanat dhunubukum ka'adadir raml. Kalau dosa-dosa kalian sejumlah pasir, butiran pasir di muka bumi. Au kaqatril matar. Atau seperti tetesan air hujan. Au kazabadil bahar. Atau seperti buih di lautan. Lagafartuha. Maka aku akan maafkan. Lalu Allah berfirman kepada para jemaah haji di Arafah, afidu ibadi makfuran lakum waliman syafa'tum lahu. Bubarlah kalian dari Arafah ini dalam kondisi telah diampuni dosa-dosa kalian dan semua yang kalian berikan syafaat. Semua yang Bapak Ibu doakan diterima oleh Allah. Lalu dikatakan wa amma ramyukal jimar. Adapun engkau melontar jumrah, ya, biasa orang kita bilang melontar setan. Falaka bikulli hasatin ramaita takfiru kabiratin minal mubiqat. 1 butir batu kerikil kecil itu menggugurkan 1 induk dosa besar. Dan kita melontar Bapak Ibu sekalian itu di tanggal 10 Zulhijjah 7 butir saja di Jumrah Kubra namanya. Ya, atau Aqabah kita melempar 7 butir, berarti 7 dosa besar. Di tanggal 11, 12, 13 dikenal dengan hari tasyrik, kita melempar 21.
Karena di tanggal 11 3 titik, kecil, sedang, besar. 7, 7, 7, 21. Tanggal 12 sama, tanggal 13 sama. 21 kali 3, ya, itu 63. Ditambah dengan 7 batu di tanggal 10-nya, 70 dosa besar gugur dalam 4 hari. Ini luar biasa. Induk dosa besar ya. Mubiqat itu induk dosa besar. Kemudian dikatakan juga, wa amma nahruka famadkhurun laka inda rabbik. Adapun sembelihanmu, maka itu ada pahalanya di sisi Tuhanmu. Wa amma hilakuka ra'saka falaka bikulli sya'ratin halaktah hasanatun wa tumma anka biha khati'ah. Sementara rambut yang kau potong, orang kalau laki-laki disunnahkan gundul, didoakan 3 kali rahmat oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW kepada para sahabat, semoga Allah merahmati orang yang gundul. Kata sahabat yang tidak mau gundul, ya Rasulullah, orang yang cukur. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati orang yang gundul. Rahmat ini artinya pengampunan dosa, pencatatan pahala maksimal, solusi dari permasalahan, semua masuk dalamnya. Ya. Maka kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati orang yang gundul 2 kali. Orang yang mau cukur tadi bilang, ya Rasulullah, orang yang cukur. Kata Nabi 3 kali, semoga Allah merahmati orang yang gundul. Orang itu masih ulangi, ya Rasulullah, bagaimana orang yang cukur? Kata Nabi SAW yang keempat, semoga Allah merahmati orang yang cukur. Maka disunnahkan mencukur pun kalau tidak mau gundul bapak-bapak dari seluruh penjuru kepala. Seperti kita kalau masuk ke tukang cukur atau salon, dari kanan, dari kiri, dari atas semuanya. Ya, paling aman kalau menggunakan mesin. Kalau mau lebih afdal Anda gundul. Setiap helai rambutnya 1 pahala dicatat dan dihapus 1 dosa. Kalau ibu-ibu mengambil ruas jarinya, kemudian diambil, dipertemukan antara rambut kanan dan kiri, bagian paling bawah, lalu digunting. Ruas jari saja kalau perempuan. Tapi setiap rambut itu akan gugur, dicatatkan 1 pahala, dihapuskan 1 dosa. Dalam riwayat lain, akan menjadi cahaya yang terang untukmu pada hari kiamat nanti. Wa amma tawafuka bil baiti ba'da dzalika fa innaka tatufu wa la dzamba lak. Adapun kau tawaf di Baitullah setelah itu, biasa kalau haji tawaf ifadah, maka tidak ada dosa lagi untukmu. Ya'ti malakun hatta yada'u yadayhi baina katifaik. Allah akan datangkan malaikat memegang pundakmu. Bagaimana kita tidak tahu. Kita imani saja. Fayaqul, sambil berkata malaikat itu, i'mal fima tastaqbil faqad ghufira laka ma madha. Berbuatlah untuk masa depanmu karena yang lalu-lalu semuanya sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terjemahan tadi. Saya tadi baca bahasa Arabnya, ini terjemahan juga sudah kami tulis persis seperti apa yang saya terjemahkan tadi, lembaran-lembaran daripada ya terjemahan apa yang tadi kita bahasakan itu. Ya. Dan ini teman-teman sekalian sebuah keutamaan yang luar biasa yang sulit sekali untuk kita gambarkan atau nilai dengan uang kita. Ya. Kemudian juga kita tahu ada kelebihan lain ya. Bagaimana dengan orang yang meninggal dunia? Kalau dia pergi haji umrah lalu dia meninggal dunia, apa yang dia dapatkan? Kita bukan berharap meninggal, tapi kalau ajal datang itu keutamaan, apalagi kalau bapak ibu masih dalam kondisi berihram. Perhatikan sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Man kharaja hajan famat, kutiba lahu ajru haji ila yaumil qiyamah. Siapa yang keluar haji, kemudian datang ajalnya, mati, maka dicatatkan baginya pahala haji sampai hari kiamat. Misalnya orang haji tahun depan ini meninggal, lagi pakai ihram meninggal. Maka semenjak itu sampai hari kiamat, kita tidak tahu 100 tahun, 1000 tahun lagi, dicatat pahala haji terus menerus buat dia. Saking besarnya keutamaannya. Dan dikatakan, وَمَنْ خَرَجَ مُعْتَمِرًا فَمَاتْ kutiba lahu ajru mu'tamiri ila yaumil qiyamah. Siapa yang keluar umrah pakai ihram meninggal lagi dalam kondisi umrah, dicatatkan baginya pahala umrah sampai hari kiamat. Berapa tahun kita tidak tahu gitu ya. Kemudian wa man kharaja ghazian famat kutiba lahu ajrul ghazi ila yaumil qiyamah. Siapa yang keluar berperang ya kemudian dia mati walaupun tidak dibunuh oleh musuh, baru keluar ternyata mati datang ajalnya, maka dicatatkan baginya pahala perang sampai hari kiamat. Sekarang saya masuk ke poin yang tidak kalah penting Bapak Ibu sekalian. Tadi Ustaz Rahmat sempat singgung. Ini sekali lagi lupakan dulu masalah paket travel ya. Tetapi saya ingin membuka Bapak Ibu sekalian fahami riwayat ini. Ini riwayat sahih pesan Nabi Muhammad SAW kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Tentang masalah biaya yang dikeluarkan. Bapak Ibu kalau punya kemampuan pakai bisnis kelas, pakai hotel terbaik. Bapak Ibu nyaman ibadah, Bapak Ibu juga diganti oleh Allah. Kenapa harus punya mampu, tapi cari hotel yang jauh. Cari pesawat yang transit sekian kali ke negara orang lain. Untuk apa meletihkan diri? Orang kadang-kadang kalau hotelnya jauh, padahal dia mampu bayar yang dekat, dia jalan habis duhur, sebelum duhur pergi masjid haram. Kalau dia balik untuk makan siang, kembali mungkin sudah capek untuk sholat asar.
Kena sekian 1 kilo, 2 kilo dari hotel. Itu jauh. 500 meter aja jauh sekali. Kenapa nggak cari di tempat-tempat yang baik? Allah mudahkan kita. Perhatikan, semua yang Bapak Ibu keluarkan biayanya. Tidak usah lihat nilainya. Bapak Ibu sedang transaksi dengan Allah. Bukan sama travel. Lupain Uhud Tour. Ingat, travel manapun Bapak Ibu berangkat. Setiap Bapak Ibu bayar ke travel, itu bukan travel. Tapi itu cuma fasilitas. Menyiapkan fasilitas. Bapak Ibu sedang transaksi dengan Tuhan Bapak Ibu. Allah zat yang maha kaya. Apa kata Nabi SAW kepada istrinya Aisyah? Inna laki minal ajri ala qadri nasabiki wa nafakatuki. Sesungguhnya pahala yang kau dapatkan hai Aisyah sesuai dengan kadar kelelahanmu dan nafkah yang kamu keluarkan. Berapa besar kau keluarkan, itu akan lebih besar pahalanya. Artinya orang keluarkan biaya paket lebih bagus agar dia lebih nyaman ibadah, lebih besar pahalanya. Untuk apa kita tahan-tahan diri kecuali kita nggak punya kemampuan. Kita hanya mampu dengan paket yang ini misalnya lebih murah. Oke. Tapi kalau punya kemampuan lalu sengaja pilih yang murah, ini agak unik ya. Kenapa menyiksa diri? Toh juga akan diberikan ganti oleh Allah. Ingat firman Allah SWT, Bapak Ibu kalau buka nanti Al-Quran sebentar. Surah Saba, surah nomor 34 ayat 39. Di sini saya tidak tuliskan tapi potongan itu wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan di jalan Allah pasti dia akan ganti. Dia akan ganti. Enggak ada yang perlu dikhawatirkan. Juga dalam riwayat yang lain, ya, kata Nabi SAW, inna ma'ajruki fi umratika ala qadri nafaqatuki. Sesungguhnya pahala yang kau dapatkan hai Aisyah dari umrahmu adalah sesuai dengan kadar nafkah yang kau keluarkan. Keluarkan di jalan Allah. Transaksi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mohon maaf. Jadi pahalanya luar biasa, sangat besar. Izinkan saya menyampaikan lagi, mungkin saya pilih ya. Karena ini panjang sekali bahasanya, mungkin waktu asar sudah masuk. Juga ada motivasi dari Nabi SAW untuk ibu-ibu, untuk perempuan. Ya. Dan ternyata hadis ini bukan hanya untuk perempuan, walaupun fokusnya pada perempuan ya. Kalau mau dapat pahala jihad, sementara kita tidak di medan perang seperti teman-teman di Palestina, umroh dan haji. Perhatikan hadisnya. Ya. Saya berikan judul di situ, umroh dan haji berpahala jihad. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, Aisyah berkata pada beliau ya, Qultu ya Rasulullah, hal ala nisa'i min jihad? Apakah Aisyah mengatakannya Rasulullah, apakah wanita memiliki kewajiban jihad? Pergi perang juga seperti laki-laki, hadapi musuh, ya, serang-serangan gitu. Maka beliau menjawab, Nabi SAW menjawab, Qala alaihinna jihad la qitala fi al-hajj wal umrah. Mereka akan boleh berjihad, tapi jihad yang tidak ada perang. Apa itu? Haji dan umrah. Haji dan umrah dianggap jihad, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi bawa istri, bawa anak perempuan, bawa mertua, bawa saudara, bawa ibu. Itu pahala jihad buat mereka. Dan Anda kalau biaya Anda dapat pahalanya. Kan gitu. Di dalam hadis yang lain, disebutkan bukan cuma laki-laki, bukan cuma perempuan. Orang-orang tua yang sudah tidak kuat lagi fisiknya, tetap dianjurkan pergi umrah dan haji. Dikatakan oleh Nabi SAW, jihadul kabiri wal dha'ifi wal mar'ati al hajj wal umrah. Jihadnya orang yang lanjut usia. Jihadnya orang yang lemah secara fisik. Dan jihadnya perempuan adalah haji dan umrah. Ini lafaz hadis diriwayatkan oleh Al-Nasai dalam sanad Hasan. Ini hadis-hadis semua ini Bapak Ibu bisa dapat di buku hadis jelas sekali kok. Berarti pahala umrah dan haji sama dengan pahala perang. Gitu kan? Kemudian juga ada mungkin saya tutup dengan ini. Kalau Bapak Ibu diberikan pilihan umrah, tentu saja Bapak Ibu bisa pilih. Tapi kalau misalnya cuma bisa setahun sekali. Kalau cuma setahun sekali. Maka pilih ibadah umrahnya di Ramadan. Tapi kalau bisa setahun berapa kali. Maka Ramadan juga usahakan jangan luput. Karena dari semua umrah yang paling besar pahalanya adalah pahala umrah Ramadan. Ya. Di Uhud Tour kami buatkan 2 paket umrah Ramadan. Ada di awal Ramadan. Insya Allah 27 Februari kita akan berangkat 2 hari sebelum Ramadan. Karena Ramadan kalau sesuai dengan tanggal ya. Belum kita bicara ru'yah hilal. Itu 1 Maret masuk 1 Ramadan. Jadi kita akan masuk Madinah 2 hari sebelum Ramadan. Kita akan tarawih pertama di Masjid Nabawi insya Allah. 1 hari pertama puasa Ramadan di Madinah. Puasa kedua kita akan umrah. Ya, kemudian nanti pekan pertama sekitar 6 atau 7 Maret kita akan pulang ke Indonesia. Kalau yang mau lebih besar pahalanya mau 10 terakhir Ramadan. Kami ada paket mulai tanggal 17, 16, 17 Ramadan.
sampai Lebaran Idul Fitri. Ada 2 paket yang kami buatkan. Karena kata Nabi SAW, umrah fi Ramadan ta'dilu hajjah. Umrah di bulan Ramadan pahalanya sama dengan haji. Sama dengan haji. Ya. Jadi memang khusus umrah yang paling afdal itu adalah di bulan Ramadan. Tapi tentu boleh saja kita umrah di bulan lain. Dan keutamaan yang tadi semua kita akan dapatkan. Saya ingin berbagi sebuah pesan di sini. Ada lebih dari satu ya, banyak jemaah yang ketemu sama saya. Tapi mungkin sekitar 3 tahun yang lalu ada satu jemaah haji kami. Beliau pada saat sarapan di hotel lalu bilang sama saya, Ustaz, bisa nggak saya cerita? Saya bilang ya silahkan. Kebetulan kami lagi lowong duduk sambil sarapan. Dia mengatakan begini, saya ini mau cerita Ustaz. Baru 2 tahun yang lalu saja dari sekarang, saya nggak punya income, dia bilang. Saya orang miskin, nggak ada income, nggak ada pekerjaan. Waktu itu kebetulan saya punya uang cukup untuk paket umroh yang paling murah. 25 sampai 30 juta. Tapi saya bingung, apakah saya mulai usaha atau saya umroh. Saya tidak sengaja buka ceramah Ustadz. Saya pernah memang motivasi jemaah dan saya sering sampaikan. Kalau pilihannya adalah umroh dan mulai usaha, umroh aja dulu. Gitu kan? Maka dia bilang, saya dengar pesan itu Ustadz. Saya bertawakal kepada Allah, saya umroh saja. Lalu di depan Ka'bah saya berdoa sama Allah lagi. Saya berdoa supaya dibukain pintu rezeki. Hanya 2 tahun Ustadz. Ya, 1 tahun dari selesai umroh itu. Dan tahun keduanya dia sudah haji bersama saya. Waktu itu haji furoda biayanya sekitar 31 ribu dolar. Ya, saya lupa kursnya waktu itu berapa. Tapi ratusan juta. Hampir sekitar 400 juta paket furoda karena bisa berangkat tanpa antri gitu ya. Maka dia mengatakan, Ustaz tahu apa yang terjadi keajaiban setelah saya umroh? Saya sekarang punya income. Ini bahasa lisan beliau sendiri. Saya sekarang punya income setelah umroh itu. Sebenarnya saya balik, saya dapat proyek kain. Saya bisa ekspor impor dari Cina. Sekarang income saya untuk biaya furoda ini per hari Ustaz. Biaya hajinya 400 juta kurang lebih. Dia bilang sekarang income saya bersih 400 juta tiap hari. Artinya 12 miliar per bulan. Dia bisa dapat efek daripada dia umroh. Dan dia sangat yakin ini karena umroh saya. Karena tadinya saya tidak ada kerjaan, pulang tiba-tiba dapat ide, dapat kesempatan lalu terbuka. Sekarang income saya sebesar itu. Dan ada banyak jemaah yang bercerita kepada saya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi memang tidak ada alasan untuk tidak kerjakan ibadah ini. Kita nikmati jalanan, penerbangannya, transportasinya enak, hotelnya enak, ibadahnya juga enak. Dan subhanallah kita bisa cas iman kita di sana. Kemudian kita balik lagi, baru kita sibuk lagi dengan aktivitas kita sehari-hari. Allahu alam. Ini mungkin yang saya bisa sampaikan Bapak Ibu sekalian. Tentu materi ini kami sampaikan juga di manasik, setiap manasik. Namun lebih lengkap karena kita akan rincikan tentang teknis pelaksanaan umroh dan haji di lapangan. Bagaimana tawaf, bagaimana sa'i, kita praktekkan pada saat manasik. Begitu juga haji. Ya kita jelasin lebih rinci tentang masalah tanggal 8 hari Tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah, malamnya Muzdalifah, kemudian hari Nahar tanggal 10 Zulhijjah, kemudian 3 hari tasyrik. Semua kami rincikan semuanya. Tapi ini saya rasa sudah cukup sampai sini supaya Bapak Ibu tahu bagaimana dahsyatnya umroh dan haji dan jangan disia-siakan Bapak Ibu sekalian. Bagi yang berminat bergabung dengan Uhud Tour, alhamdulillah kami bersyukur kepada Allah SWT karena bisa menjadi pelayan bagi Bapak Ibu sekalian dan tidak ada unsur masalah margin yang kami pikirkan terlebih dahulu, tapi bagaimana toh juga jemaah akan kerjakan ibadah ini bakal memberikan fasilitas yang terbaik dengan izin Allah SWT. Dan alhamdulillah selama ini yang pulang umumnya ya kami katakan, saya tidak mau mengatakan semuanya. Walaupun selalu yang kami dapatkan hampir semuanya merasa puas dengan pelayanan dan pemberian apa yang sudah kami berikan. Dan saya biasa berbahasa juga sama teman-teman di kantor, uang jemaah Uhud kita kembalikan kepada jemaah. Maksudnya tetap ada margin buat perusahaan tapi biarkan mereka menikmati ya fasilitas yang sudah kita berikan.